Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan tambahan hadis dari Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis nomor 6. An Nabi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yang samar, tidak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam keharaman. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'afi. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, suatu saat nanti dia akan memasukinya. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki batas larangan, dan ketahuilah sesungguhnya batas larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Hadis ini kita bahas sampai sini dulu ya. Hadis ini menjelaskan bagaimana masalah-masalah agama itu ada 3 kategori. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa masalah din, masalah agama itu ada terbagi menjadi 3 kategori. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Maka kategori pertama dari masalah din itu adalah yang jelas kehalalannya, diketahui oleh seluruh kaum muslimin, baik ulamanya bahkan juga orang awamnya. Dan ini termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui secara terang benderang oleh seluruh kaum muslimin bahwa hukumnya adalah halal. Bahkan bisa jadi orang kafir pun juga mengetahui bahwa di dalam Islam itu halal, gitu ya. Seperti misalkan apa? Seperti misalkan minum air. Nah, itu betul tidak? Semua kaum muslimin mengetahui. Enggak perlu yakni bertanya kepada ulama, semua orang mengetahui, bahkan orang kafir mengetahui. Kemudian makan nasi misalkan, atau misalkan yakni berolahraga misalkan, secara hukum asalnya adalah boleh-boleh saja kalau kemudian tidak disertai dengan hal-hal yang haram. Maka ini adalah perkara-perkara yang jelas kehalalannya, ya, jelas kehalalannya. Kategori kedua adalah perkara-perkara yang jelas keharamannya, diketahui oleh seluruh kaum muslimin, baik ulamanya bahkan juga orang awamnya mengetahui semuanya bahwa itu hukumnya haram. Zina itu jelas haram, mencuri jelas haram, ya, membunuh
haram, maka ini semua orang mengetahui, bahkan orang kafir mengetahui bahwa itu perbuatan buruk dan bahwa itu dilarang dalam Islam. Kemudian kategori ketiga adalah mustabihat, yaitu perkara yang samar. Perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak orang. Para ulama menjelaskan, ini bukan berarti kemudian tidak harus dari kalimat Nabi Muhammad SAW ini, tidak harus bahwa yang mengetahui hukum perkara tersebut, apakah halal atau haram, tidak harus yang mengetahui itu sedikit. Yani bisa jadi maksud dari kalimat ini bisa jadi maknanya tidak diketahui oleh banyak orang apa hukumnya, akan tapi banyak orang yang lain mengetahuinya, gitu ya. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW menggunakan kata kathir, bukan aktsar. Kalau kata aktsar yang digunakan sebagian besar, seperti misalkan kalimatnya menjadi wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna aktsar minan nas atau aktsarun nas. Di antara keduanya itu ada perkara yang samar yang tidak diketahui hukumnya oleh sebagian besar manusia, maka itu jelas bahwa cuma sedikit manusia yang mengetahui hukumnya, betul tidak? Tapi kalau sekedar dari kalimat ini, maka kata para ulama ini bisa bermakna yang mengetahuinya memang sedikit, atau bisa bermakna yang mengetahui hukumnya banyak. Jadi yang mengetahui hukumnya banyak, yang enggak mengetahui juga banyak, maka itulah cukup untuk disebut ini adalah perkara yang samar bagi yang tidak mengetahuinya, tapi menjadi perkara yang jelas bagi orang yang mengetahuinya. Jadi perkara din ada yang jelas kehalalannya, ada yang jelas keharamannya, dan ada yang masih samar. Masih samar ini relatif. Belum tentu samar bagi satu orang, belum tentu samar juga bagi orang lain. Dan relatif belum tentu samar bagi dia hari ini, bisa jadi sudah tidak samar lagi bagi dia besok. Jadi mengapa bisa samar? Ini yang harus kita pahami. Mengapa perkara tersebut bisa samar? Karena orang tersebut bisa jadi belum berilmu atau belum belajar, ya, tidak berilmu atau yakni bukan ulama. Naam, ada masalah-masalah yang diketahui hukumnya hanya oleh para ulama. Orang awam bisa jadi tidak tahu, kecuali kalau setelah bertanya kepada para ulama, begitu ya. Nah, jadi masalah yang seperti ini, maka dia menjadi masalah yang jelas bagi para ulama tersebut, tapi samar bagi orang awam. Betul tidak? Bahkan ada masalah din yang samar bagi sebagian ulama, tapi jelas bagi sebagian ulama yang lain. Yani bahkan di antara para ulama pun ada sebagian ulama yang masih samar, ada sebagian ulama yang tidak. Yang sudah yani yang sebagian ulama yang merasa itu hukumnya jelas. Ini biasanya di masalah-masalah khilafiyah istihadiyah. Masalah yang itu jelas bagi sebagian ulama tapi samar bagi sebagian ulama yang lain. Ini biasanya dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Itulah mengapa dia menjadi masalah khilafiyah istihadiyah. Ya, karena butuh istihad, butuh usaha, butuh kerja keras. Dan tentunya kata para ulama, maka ini menunjukkan bagaimana bertingkat-tingkatnya keilmuan para ulama. Ada yang masalah tersebut jelas bagi sebagian ulama, ada yang masih samar karena ilmunya tidak sedalam atau setinggi yang ulama satu lagi, begitu ya. Jadi para ulama juga bertingkat-tingkat, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan karunia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ini beberapa kemungkinan kondisinya, begitu ya. Ada masalah din yang samar bagi sebagian ulama tapi tidak samar bagi sebagian ulama yang lain. Ada masalah din yang jelas bagi seluruh para ulama tapi samar bagi orang awam, gitu ya. Dan ada masalah din yang itu semuanya jelas, baik itu halal ataupun haram, jelas bagi ulama dan jelas bagi orang awam. Nah, ada masalah din yang awalnya belum jelas bagi ulama, tapi setelah penelitian berikutnya maka kemudian perkaranya menjadi jelas. Para ulama mencontohkan masalah dukhon, masalah rokok misalkan. Awal kemunculannya
itu masih menjadi perkara yang samar. Tapi setelah penelitian, setelah kemudian adanya juga yakni didukung oleh ilmu kedokteran dan seterusnya, maka akhirnya semakin lama semakin jelas bahwa hukumnya adalah haram. Karena itu bisa memberikan madarat. Demikian pula, itu contoh ya, jadi contoh masalah yang dulunya samar bagi para ulama seluruhnya, tapi kemudian lama-lama ada mungkin sebagian ulama yang jadi jelas, lama-lama akhirnya mayoritas atau kalau tidak kita sebut kalau kita tidak katakan yakni semua ulama yakni menilai ya ini hukum haram lebih jelas, hukum haram lebih tepat untuk diterapkan pada masalah tersebut. Contoh lainnya misalkan telepon yakni pada awal kemunculannya maka sebagian ulama yakni menilai ini enggak boleh ini digunakan. Karena ini adalah sihir. Kenapa kok bisa sihir? Apa definisi sihir? Ta'thir an bu'ad, memberikan pengaruh dari jauh. Orang kalau nelpon awal-awal muncul bisa ketawa sendiri, bisa nangis sendiri, betul tidak? Dipengaruhi oleh siapa? Oleh orang yang dia klaim jauh sekali. Di sekitarnya nggak ada orang, tapi dia ketawa sendiri, kemudian nangis sendiri atau sedih sendiri atau senang sendiri. Nah, ini ta'thir an bu'ad, pengaruh dari jauh. Sebagian ulama menilai ini sihir. Tapi tentunya setelah hakikatnya diketahui, betul tidak? Ini tentunya beda dengan sihir. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah dan seterusnya. Ini bukan santet, gitu ya. Maka akhirnya kehalalannya menjadi jelas, betul tidak? Kehalalannya menjadi jelas. Sehingga kemudian setelah itu kita siap dengan masalah-masalah kontemporer berikutnya, seperti misalkan bagaimana dengan internet. Coba bayangkan kalau ulama yang waktu itu salah paham dengan masalah telepon, tiba-tiba melihat generasi ya, gen Z ya dengan internetnya misalkan, apa enggak semakin dianggap ini santet dan sihir, betul tidak? Tiba-tiba sedih sendiri, senang sendiri, ketawa sendiri. Nah, jadi itu diantara contoh masalah yang awalnya samar menjadi kemudian tidak samar. Mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada perkara samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Para ulama menjelaskan, tidak mungkin ada perkara yang samar bagi seluruh orang, tidak mungkin. Yakni hukumnya itu pasti jelas, antara itu halal, haram atau atau bagaimana hukumnya. Antara wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu pasti seluruh masalah yang bisa muncul hingga akhir zaman itu pasti tidak mungkin kemudian samar bagi seluruh orang. Mungkin awal kemunculannya samar, tapi lama kelamaan insya Allah akan menjadi terang benderang, begitu ya. Tidak mungkin suatu perkara yang itu butuh hukum dari din kemudian itu selalu samar bagi seluruh ulama di sepanjang waktu, tidak mungkin. Ya, karena Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi bukan berarti ada sebagian masalah yang memang itu bukan ranah akal kita. Ada kalau kita bicara masalah perkara ghaib, ya itu bukan ranah akal kita. Seperti misalkan kalau ditanya apa itu ruh, itu nggak bisa kita berpikir ke sana, betul tidak? Sudah ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Itu adalah perkara yang tidak boleh kita masuki. Jadi perkara ruh samar bagi kita. Samar hakikat ruh. Tapi apa hukumnya? Apa hukum mempelajari tentang ruh? Jelas. Apa jelas? Hukumnya apa? Apa hukumnya masuk ke sana mempelajari tentang ruh, atau bikin eksperimen untuk mempelajari tentang misalkan haram, betul tidak? Jelas hukumnya. Jadi maksudnya adalah yang dimaksud para ulama bahwa seluruh masalah din hukumnya tidak ada yang samar bagi seluruh ulama sepanjang waktu. Maksudnya adalah hukum wajib mubah atau wajib sunnah mubah makruh haram. Ya, apa hukumnya? Misalkan berbicara dengan menggunakan ilmu kalam dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Apa hukumnya bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang melebihi Al-Qur'an dan As-Sunnah? Hukumnya jelas, hukumnya haram, tidak boleh.
Ya, hukumnya jelas. Jadi sifat Allah itu sendiri perkara yang samar, kita bahkan tidak tahu, tidak hanya samar lagi. Yani kaifiyahnya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat. Ini kita tidak tahu. Bahkan untuk sekedar bertanya saja tidak boleh. Ya, bagaimana Allah beristiwa? Ada orang bertanya kepada Imam Malik, tidak boleh. Imam Malik melarang keras. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Beliau rahimahullah berkata, istiwa itu perkara yang diketahui, bagaimananya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentangnya bid'ah. Jadi yang samar itu adalah bagaimananya, betul tidak? Tapi hukumnya jelas semua. Apa makna istiwa? Tinggi. Al-ulu wal irtifa, tinggi. Makanya Imam Malik berkata, al-istiwa maklum. Dalam bahasa kita, istiwa itu maknanya tinggi. Allah tinggi di atas arsy. Wal imanu bihi, mengimaninya, apa hukumnya? Jelas, wajib, kata Imam Malik, jelas. Wasu'alu anhu, bertanya tentangnya, apa dihukumi oleh Imam Malik? Disebutkan hukumnya oleh Imam Malik? Bid'ah. Hukumnya jelas. Jadi maksudnya adalah, yakni perkara gaib, tentunya nggak bisa kita bayangkan. Itu perkara yang samar atau bahkan kita nggak punya sama sekali clue sama sekali atau indikasi sama sekali untuk bagaimana begitu ya, kecuali cuma sekedar apa yang disebutkan di dalil. Tapi walaupun itu samar secara kaifiyahnya, hakikatnya, akan tapi hukumnya jelas. Mengimaninya wajib, menanyakan tentangnya bid'ah. Maknanya diketahui, al-istiwa itu maklum, perkara yang diketahui, maknanya secara bahasa, sedangkan bagaimananya itu tidak diketahui. Mulai muncul di Indonesia ini orang-orang yang mulai menyemarakan pemikiran tafwid, yaitu dalam masalah sifat Allah kita katakan maknanya kita tidak tahu. Bagaimananya kita tidak tahu, maknanya juga kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah yanzilu ke langit dunia. Enggak mau diterjemahkan turun. Jangan diterjemahkan. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Ya masyayikh, Nabi Muhammad SAW menggunakan kata yanzilu pasti ada maksudnya. Menggunakan kata yanzilu yang maknanya turun, ya memang berarti maknanya turun, tapi kita enggak tahu bagaimana Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Betul tidak? Kalau seandainya maknanya tidak boleh kita pahami, kira-kira gimana modifikasi kepada perkataan Imam Malik? Kira-kira Imam Malik harusnya berkata seperti apa? Al-istiwa majhul wal kaifu majhul. Betul tidak? Tapi Imam Malik rahimahullah berkata al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Yaitu istiwa itu maknanya adalah perkara yang diketahui, maknanya tinggi. Bagaimananya tidak diketahui, itu yang kita serahkan kepada Allah. Bagaimananya kita serahkan kepada Allah, kita nggak mampu, itu perkara gaib. Tapi makna kata istiwa dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, maknanya jelas, yaitu al-ulu wal irtifa, tinggi. Mengimaninya wajib dan menanyakan tentangnya bid'ah. Jadi hati-hati di sini, mulai banyak orang-orang yang mulai memasukkan kalau pemahaman ta'til, pemahaman ta'wil dan pemahaman yang lainnya, terutama takwil dan ta'til itu sudah banyak ya, tentunya sudah sejak zaman dahulu. Tapi perkara tafwid ini sudah mulai disemarakkan masuk ke Indonesia. Atau mungkin anak yang baru tahu, mungkin juga dari dulu. Tapi maksudnya mulai disemarakkan, digalakkan lagi pemahaman tentang tafwid, yaitu tidak mau memahami makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka famanittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Karena kalau perkara tersebut samar bagi dia, sekarang kita fokus perkara yang samar bagi dia, walaupun bisa jadi tidak samar bagi orang lain. Betul tidak? Dan ini tadi kita sebutkan bahwa ini tergantung bagaimana kondisi keilmuan dia, betul tidak? Bagaimana, apakah dia sudah mempelajarinya atau belum? Nah, kalau perkara tersebut masih samar bagi dia, maka menjauhinya itulah yang diperintahkan oleh syariat. Famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya sehingga dia tidak terjatuh kepada yang haram. Menjaga agamanya maksudnya dia tidak melakukan dosa dan menjaga kehormatannya, karena
Kalau dia misalkan yakni masih perkara yang samar, kemudian ternyata itu jelas dinilai haram oleh banyak orang, kemudian dia melakukan, bagaimana kira-kira? Orang akan membicarakannya, orang akan yakni mencelanya. Orang-orang akan merendahkannya karena ini orang kenapa melakukan hal yang haram? Itu karena dia melakukan perkara yang masih samar bagi dia, ternyata haram begitu ya, kemudian dia melakukan. Jadi kalau masih samar maka dijauhi. Dijauhi bukan karena kita menilai itu haram, tapi karena kita menilai itu masih samar bagi kita. Baik. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fi atau yushiku ayyarta'a fi. Ada perbedaan riwayat di situ. Barang siapa yang terjatuh kepada atau barang siapa yang melakukan perkara samar, perkara yang samar tadi, perkara syubhat. Jadi perkara syubhat di sini maksudnya adalah perkara yang samar. Bukan syubhat maksudnya yakni yang jelas-jelas syubhat penyimpangan. Kalau itu jelas hukumnya haram. Betul tidak? Ya mungkin samar bagi dia. Ketika samar bagi dia, khalas, tinggalkan. Betul? Jadi kalau orang tersebut melakukan perkara yang samar, maka nanti suatu saat dia akan terjatuh kepada keharaman. Karena dia tidak mengetahui dalam setiap perkara itu ada kondisi-kondisinya. Antum halal cuma sampai sini saja, selebihnya haram. Nah, kalau masih samar ini semua, bisa jadi dia melakukan, kemudian dia tidak tahu batasan mana halal, mana haram. Dalam transaksi muamalat, itu banyak seperti itu. Dan di antara, yakni kalau peneliti dalam masalah fikih muamalat, kalau dia bagus, maka ketika dia menilai suatu transaksi muamalat kontemporer, kemudian dia menilai, taib ini haram, maka penelitian yang bagus itu adalah, lanjut penelitiannya, bagaimana kondisinya supaya ini supaya ini yakni masih dalam koridor halal. Apa yang harus dimodifikasi supaya ini jadi halal? Karena hukum asalnya transaksi muamalat itu halal. Baru haram kalau ada sesuatu yang mengharamkan, betul tidak? Sehingga yang lebih sempit itu yang haram. Jangan antum merasa bahwa kita kalau belajar fikih muamalat banyak yang haram, betul tidak? Tidak demikian. Di dalam Islam, hukum asal transaksi muamalat adalah halal. Sedikit yang haram. Tetapi karena perekonomian dunia itu dipengaruhi oleh orang-orang kafir yang sistem ekonominya itu atau prinsip ekonominya itu berbeda sekali dengan Islam. Mereka itu menjadikan utang piutang sebagai sumber untuk mencari keuntungan, al-qard sebagai mencari keuntungan. Betul tidak? Yani bank misalkan antum naruh uang di situ, ini kan qard utang piutang, habis itu yani bagaimana caranya mengambil keuntungan dari ini. Itu prinsip ekonominya orang-orang kafir demikian, menjadikan salah satunya ya, menjadikan utang piutang itu sebagai sarana untuk mendapatkan profit. Sedangkan di dalam Islam, qard atau utang piutang itu murni harus untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Tidak boleh untuk mendapatkan keuntungan. Makanya ada sebuah kaidah di dalam fikih muamalat, al-qardu jarrah naf'an fa huwa riba. Utang piutang yang bisa mengarahkan kepada keuntungan, maka ini adalah riba. Jadi prinsip asalnya sudah berbeda, sehingga karena kemudian dikuasai oleh banyak produk muamalat dari orang kafir, akhirnya itulah yang tampak sekarang, yakni ini haram. Baik. Nah, jadi makanya penelitian yang bagus itu adalah ketika tidak hanya kemudian membahas ini kalau bentuknya seperti ini haram, tapi harus lanjut, yaitu kalau bentuknya seperti ini haram, tapi kalau misalkan ininya diubah atau ini misalnya ini tidak ada atau misalkan ada syarat tambahan, maka ini halal. Kenapa ini penelitian yang bagus kalau seperti ini? Karena ini menjadi solusi bagi orang yang yakni para praktisi yang mau misalkan menerapkan hal tersebut ya, bank tersebut misalkan mau tobat menjadi bank yang 100% bank syariat misalkan, gimana caranya? Betul tidak? Nah, maka ada solusi dari para peneliti, dari para ulama. Para peneliti di sini maksudnya para ulama ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi setiap perkara yang samar, kalau dia tidak mengetahui rinciannya, maka bisa jadi dia masuk kepada sesuatu yang haram tadi.
Kara'iyar aholal hima yusiku ayyaqafi au ayyar ta'fi. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan milik raja, maka suatu saat dia akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Karena susah untuk mengatur hewan gembalaannya. Kalau terlalu dekat dengan tanah larangan, pasti ada sebagian hewan gembalaan yang akan masuk. Jadi ini ilustrasi yang dilakukan, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, sehingga bisa terbayangkan dengan mudah. Ini diantara metode mengajar Nabawi, mengilustrasikan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi, mengilustrasikan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Apalagi masalah menggembala hewan itu sudah sangat familiar di kalangan orang Arab, di kalangan para sahabat, betul tidak? Jadi ini sangat kemudian menjadi menjadi sangat dipahami poinnya ini oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Sungguh setiap raja itu memiliki batas larangan dan sungguh batas larangan dari Allah itu adalah apa-apa yang diharamkannya. Jadi enggak boleh kita mendekati perkara yang haram. Tidak boleh mendekati perkara yang haram dengan cara apa? Dengan cara perkara yang masih samar bagi kita lakukan. Itu sama saja mendekati perkara yang haram tersebut. Yusiku ayyaqafi. Bisa jadi nanti kita akan jatuh ke dalam keharaman tersebut, berbahaya. Maka ini tuntunan syariat. Ketika perkara tersebut belum kita tahu hukumnya, tidak boleh kita lakukan, kecuali setelah bertanya. Kemudian kalau misalkan ada orang ini kaidah yang penting, tapi harus dipahami juga kaidah-kaidah yang berdekatan dengan masalah ini. Kaidah ini berbicara tentang perkara yang samar, betul tidak? Yakni kalau ada indikasi bahwa itu menuju kepada sesuatu yang samar. Kalau nggak ada indikasi kepada sesuatu yang samar atau sesuatu yang haram bahkan, maka tidak perlu. Contoh misalkan ketika antum misalkan makan di pinggir jalan, di warung-warung di pinggir jalan misalkan, maka tidak perlu kemudian antum was-was kemudian ini kira-kira halal atau haram. Kalau zahirnya muslim, khalas itu sudah, ini insyaallah apa yang dijual oleh beliau adalah daging sembelihan yang halal. Tidak perlu kemudian ini kan al halal bayyin, al haram bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, tapi kan Anda nggak tahu, nggak jelas ini bagi Anda. Ini bukan yang dimaksud oleh hadis ini. Ini yang bukan yang dimaksud oleh hadis ini. Kalau dalam perkara itu, maka kita harus menerapkan hukum asal dari makanan yang dibuat oleh seorang muslim itu adalah makanan yang halal. Baik, jelas. Jadi kalau tidak ada indikasi menuju kepada keharaman tertentu atau suatu keharaman, maka tidak boleh untuk kemudian kita was-was sendiri, karena itu adalah was-was. Itu merupakan ta'ammuk, yaitu berdalam-dalam pada sesuatu yang tidak boleh kita berdalam-dalam. Justru ini yang salah. Jadi yang dimaksud perkara samar di sini maksudnya adalah perkara yang masih samar halal atau haram. Kalau yang tadi kan, yang samar apanya? Yang samar adalah apakah muslim ini waktu nyembelihnya bismillah, betul tidak? Ini bukan masalah halal atau haram yang samar, akan tapi masalah tentang apakah orang tersebut nyembelih ketika nyembelih ayamnya misalkan, apakah menyebut tasmiyah atau tidak, bismillah atau tidak. Nah, maka kita dalam kasus tersebut harus menggunakan hukum asal dari seorang muslim, maka makanannya adalah halal. Baik, jelas ini. Nah, misalkan antum mendapatkan hadiah dari seseorang, dari seseorang misalkan, dari kawan antum dapatkan hadiah, maka kita mengetahui bahwa harta yang haram, misalkan haram bagi seseorang, apakah haram juga bagi orang lain? Harta itu terbagi dua. Harta yang haram terbagi dua. Harta yang haram karena kasabnya, jalur mendapatkannya, misalkan dari riba, maka harta tersebut, uang tersebut haram bagi orang yang melakukan riba tersebut, tapi tidak haram bagi orang lain. Jadi kalau misalkan seseorang mendapatkan suatu harta dari riba, dari jalan ribawi, misalkan dia ngutangin orang lain, habis itu minta tambahan, habis itu dapat uangnya begitu ya, kemudian dia traktir kawannya, misalkan gitu ya, maka itu makanan yang halal bagi kawannya, tapi haram bagi dia, karena
harta tersebut haram dari jalur mendapatkannya. Tapi kalau harta haram tersebut haram karena zatnya, contohnya misalkan mencuri. Misalkan ada orang nyuri motor, kalau itu motornya dihadiahkan kepada kawannya. Kalau kawannya mengetahui motornya hasil curian, tidak boleh kawannya mengambil. Haram bagi kawannya juga. Haramnya menular. Haramnya menular. Tapi kalau uang riba, haramnya tidak menular. Karena yang haram adalah di perbuatannya, bukan di uangnya. Jelas, bukan di zat uangnya. Tapi kalau hasil mencuri, haramnya menular. Haramnya melekat pada bendanya tersebut. Kalau dia mengetahui ini hasil curian, nggak boleh. Kalau nggak mengetahui, maka ya uzur. Tapi bahaya nanti dimintai diklarifikasi, dibawa ke kantor polisi. Betul tidak? Antum dapat dari mana ini? Dihadiahi kawan gitu. Baik, jadi nah, sehingga ketika misalkan antum dapat hadiah dari kawan antum, selama antum mengetahui kawan antum adalah bukan pencuri, betul tidak? Maka nggak perlu kemudian antum was-was, masih ditanya, ini hasil curian tidak? Tidak boleh bertanya demikian, betul tidak? Tidak boleh. Selama kita mengetahui bahwa yakni kawan kita adalah orang yang soleh, orang baik. Kecuali kalau antum mengetahui kawan antum adalah pencuri kelas kakap, kemudian memberikan hadiah laptop, memberikan hadiah motor, apalagi, betul tidak? Antum harus curiga. Itu hukum asalnya menjadi curiga. Betul, jelas ini? Jelas. Jadi harus mengetahui kaidah-kaidah yang terkait supaya kita tidak salah beramal. Taib. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang kalau itu baik, maka satu tubuh akan baik seluruhnya, dan kalau segumpal daging tersebut buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Dan ketahuilah sungguhnya segumpal daging tersebut adalah hati, ya, adalah hati. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya jasad, yang namanya jawarih, anggota tubuh, itu tunduk kepada hati seseorang. Kalau hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan baik. Kalau hatinya buruk, maka anggota tubuhnya akan buruk. Kenapa demikian? Karena hati itulah yang menjadi raja atau yang memberikan komando kepada anggota tubuhnya. Hati itulah yang membuat dia, apakah dia akan mau melakukan amalan kebaikan atau amalan keburukan. Anggota tubuhnya akan mengikuti apa kata hatinya. Sehingga wajib bagi seseorang untuk senantiasa menjaga kebersihan hati, kemurnian hati, ya, bersihnya hati dari dosa-dosa, syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, syirik asghar, kufur asghar, nifak asghar, dan segala dosa-dosa yang lain. Ya, segala dosa-dosa yang lain. Dan bagian hadis ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, misalkan antum kenapa nggak pakai jilbab, misalkan ya, sebagian wanita demikian, kenapa tidak pakai jilbab? Maka dikatakan yang penting hatinya dulu baik dulu, ana mau memperbaiki hati ana dulu. Kalau antum mau memperbaiki hati, maka ya, ini kalau hati antum sudah mulai baik, maka itu akan muncul tampak dalam zahir antum, dalam anggota tubuh antum. Betul? Jadi hadis ini kata para ulama, ketika ada zahir yang buruk, maka itu tanda bahwa hatinya ada keburukan. Ya, ketika dia melakukan kemaksiatan secara zahir, yakni kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, maka itu tanda bahwa itu hatinya berarti masih ada keburukan. Taib. Jadi ini yang bisa kita sampaikan untuk hadis ini, ya, secara ringkas. Jadi intinya adalah masalah hati ini harus menjadi perhatian yang besar bagi setiap muslim, ya, karena Nabi Muhammad SAW telah mensabdakan demikian, kalau hati itu baik maka seluruh tubuh akan baik, kalau hati buruk maka seluruh tubuh akan buruk. Demikian bisa Anda sampaikan. Mungkin kita azan terlebih dahulu, setelah itu kita tanya jawab setelah azan, insyaallah.
jelaskan contoh-contoh yang yang haram yang menular dan yang enggak menular. Yang menular. Istilah harta menular, haramnya menular, itu cuma istilah yang memudahkan dari Anda saja ya. Contoh itu tadi harta haram yang didapatkan dari hasil, misalkan dia haram karena bagaimana mendapatkannya itu haram, yakni al-kasab. Seperti contohnya tadi harta hasil riba, maka dia haram bagi orang tersebut, tapi tidak haram bagi orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah muamalat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di zaman dahulu, ya sampai zaman sekarang, mereka akan selalu bermuamalat dengan riba. Setiap ada kesempatan untuk melakukan riba, mereka akan memasuki jalan tersebut. Itu sudah sunnah mereka dari dulu, jalannya mereka dari dulu. Tetapi tidak menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk bermuamalah dengan mereka, berbisnis, jual beli, ya, menggadaikan barang dengan mereka dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa harta yang mereka dapatkan walaupun itu didapat dari jalan haram, yakni riba, tapi itu tidak kemudian haram bagi orang lain selama transaksi orang lain dengan orang Yahudi tersebut halal. Selama transaksinya halal. Ya, seperti tadi, ketika para sahabat muamalat dengan orang Yahudi jual beli halal, maka halas, ini menjadi harta yang halal bagi sahabat. Tapi harta tersebut karena didapatkan dari jalan haram, ribawi oleh Yahudi, maka dia haram bagi orang Yahudi. Nah, ini penerapannya menjadi banyak, apalagi di zaman ini, betul tidak? Di zaman ini, ya, ini banyak pertanyaan, misalkan perusahaan tempat Anda bekerja melakukan transaksi ribawi dan seterusnya, bagaimana gaji Anda? Ya, selama antum mengerjakan yang halal, di job desk-nya di situ, di tempatnya pekerjaannya halal, maka gaji dari perusahaan tersebut halal bagi antum. Karena transaksinya adalah transaksi yang halal. Antum digaji untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini yang halal, maka halal. Tapi dengan catatan masih banyak hal-hal lain yang harus dilihat. Apakah perusahaan tersebut memang ada syiar keharaman atau sebenarnya tidak ada syiar keharaman. Perusahaan teknologi misalkan hukumnya asalnya mubah. Ya, ini kita nggak bicara misalkan perusahaan rokok, itu kan jelas syiar, betul? Nah, jadi gajinya halal bagi dia, haram bagi orang-orang yang petinggi perusahaan tersebut yang memilih jalan ke sana melakukan transaksi ribawi. Sama seperti gaji PNS misalkan, ASN. Gimana kira-kira? Apakah negara melakukan transaksi ribawi? Tidak usah dijawab, betul tidak? Nah, gaji ASN gimana? Nah, jadi selama pekerjaannya halal, maka halal. Betul? Bagaimana beasiswa dari negara? Selama transaksinya halal, maka halal. Adapun harta tersebut dari mana, maka itu urusan orang yang berada di situ, yang punya kebijakan untuk mengambil uangnya dari mana. Jelas ini? Tapi kalau misalkan zatnya haram seperti mencuri, barang tersebut hasil curian, maka zat keharamannya itu karena zatnya, karena ain atau barangnya, begitu ya. Maka itu akan jadi haram juga bagi orang lain kalau orang lain tahu bahwa ini adalah hasil curian atau hasil rampasan atau hasil rampok. Ya, jadi misalkan HP yang atau barang selundupan misalkan dari luar negeri misalkan, begitu ya, itu haram zatnya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa ini barang selundupan dari luar negeri, maka haram untuk dibeli, black market dan seterusnya. Jazakallah khairan. Ada pertanyaan berikutnya? Ya, terakhir. Kalau misalnya teman kerja di bank gitu, di bank terus traktir kita itu gimana ya? Iya, teman kerja di bank kemudian mentraktir kita, maka alhamdulillah. Apa yang ditanya? Yang ditanya apakah itu haram bagi kita? Ya, halal insyaallah, tidak masalah. Yaitu tadi Yahudi, ketika para sahabat bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, para sahabat tetap menerima barang atau menerima uang dari mereka, tidak masalah. Itu halal bagi kita selama transaksi kita dengan dia halal. Kalau ditraktir itu kan transaksinya apa? Hadiah. Betul tidak? Jadi tidak masalah insyaallah.
Baik. Jazakallahu khairan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.